Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita di Jumat hari ini, melanjutkan pembahasan tentang kitab tauhid. Sekarang kita masuk ke bab 16 ya. Masuk ke bab 16. Terakhir sudah selesai di bab 15. Itu berkaitan dengan batilnya peribadatan kepada selain Allah. Sana ada beberapa dalil ya, sampai 5 dalil sudah selesai. Kemudian sekarang kita lihat bab selanjutnya, bab ke-16. Jadi judul-judul babnya itu di sini mulai dalam bentuk firman Allah gitu ya. Babu qaulillahi ta'ala hatta idza fuzi'a an qulubihim. Ya, fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Ini cerita tentang malaikat ya, tentang malaikat yang ketakutan ya, ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah taala berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Surat Saba ya, surat Saba ayat 23. Jadi kalau mau dibeli judul itu bahkan malaikat-malaikat pun takut gitu ya. Bahkan malaikat-malaikat pun itu sampai takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya ya yang berhak diibadahi dengan benar ya itu hanya Allah taala. Ya. Jadi malaikat saja, malaikat yang agung saja itu takut kepada Allah taala. Nah, kita lihat di situ poin-poin penjelasan yang dibawakan oleh Syekh Haisam ya. Poin pertama ya, tadi terjemahnya ya, hatta idza fuzzi'a, sampai ketika diangkat ya. Ini fazza'a ya wazannya, kemudian datang dalam bentuk majhul, jadi fuzzi'a majhul ya, jadinya dihilangkan. Fuzzi'a berarti maknanya dihilangkan, an qulubihim, dari hati-hati mereka, maksudnya dari hati-hati malaikat ya. Rasa takut ya, rasa takut yang dihilangkan dari mereka. Qalu madza qala rabbukum ya. Maka mereka berkata ya kepada sebagian yang lain, malaikat ke malaikat, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qalul haq, maka mereka menjawab ya perkataan yang benar, al haqqa wa huwal aliyyul kabir, maka dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Poin pertama di situ, hadza minal barahinid dalati ala annahu la yastahiqu ahadun an yakuna syarikan ma'allah. Bahwasanya ayat ini ya di surat Saba ayat ke-23 merupakan salah satu dari bukti-bukti ya, dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak ada yang berhak ya seorang pun ya an yakuna syarikan. Ya, tidak ada seorang pun yang berhak untuk menjadi sekutu ma'allah ya, bersama dengan Allah. Alasannya apa? Li'annal malaikata, karena malaikat-malaikat itu hum aqrabul khalqi ilallah. Ya, bahwasanya malaikat-malaikat itu mereka seluruhnya itu merupakan makhluk yang paling dekat di sisi Allah. Ya, kemudian ada khawasi bani Adam ya. Berbeda dengan keturunan anak Adam ya. Ya, yang lain
ya yang lain, misal para nabi, para malaikat itu juga termasuk ya termasuk makhluk-makhluk yang dekat juga. Tapi yang paling dekat itu adalah malaikat. Ada khawasi Bani Adam. Ya selain dari orang-orang yang khusus ya di kalangan Bani Adam, yang maksudnya para nabi. Wa ma'adzalika fa innahu yahsulu lahum ya al-fazza'a inda sima'i kalamillahi ta'ala ya. Bersamaan bahwasanya mereka sekelas malaikat pun itu ditimpa ya atau mengalami rasa takut ya inda sima'i kalamillahi ta'ala ketika mendengar firman Allah taala. Jadi nanti penafsirannya itu dalil kedua ya di halaman 81. Nanti lebih jelas di situ. Ada hadis diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah ya, itu lebih jelas lagi. Jadi itu berkaitan dengan ketika Allah menetapkan sesuatu ya, para malaikat itu saking takutnya ya, karena ketika Allah berfirman itu terdengarnya itu seperti suara bergemerincing yang suara yang keras gitu yang didengar oleh malaikat, sampai pingsan malaikatnya, kemudian terbangun, kemudian mereka berkata, qalu madza qala rabbukum gitu kan. Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Saking takutnya gitu sampai pingsan ya, bangun lagi ya, kemudian berkata apa yang difirmankan oleh Rabb kalian. Itu mendengar firman Allah. Makanya tadi dikatakan fa innahu yahsulu lahum, maka menimpa dia ya para malaikat itu rasa takut inda sima'i kalamillah ya, ketika mendengar kalamullah taala. Ya berbeda dengan kita ya. Maksudnya ketika ada orang yang baca Quran ya, sebagaimana dalil yang lain ya, maka kita anjurkan untuk diam ya, mendengar ya karena memang firman Allah ini sangat-sangat agung. Kemudian selanjutnya madza yatadammanu al-imana bil malaika ya. Apa ya yang terkandung ya atau apa kandungan ya tentang keimanan kepada malaikat. Jadi kan ini menyinggung malaikat, maka di sini ada beberapa poin. Yang pertama, yatadammanul imanu bi annahum alimun ghaibiyun. Ya. Jadi kandungan ya kita beriman kepada malaikat, yang pertama bahwasanya mereka itu alimun ya adalah bi annahum alamun ghaibiyun, bahwasanya mereka itu termasuk dari makhluk-makhluk Allah yang ya masuk pada alam ghaib ya. Khalaqahumullah, Allah menciptakan mereka, khalaqahumullahu taala min nur ya, diciptakan dari cahaya, yati'unallaha wa la ya'sunah, dan mereka diciptakan senantiasa taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepadanya. Lahum arwahun wa uqulun, dan mereka juga para malaikat itu punya ruh ya, makanya nanti dia akan mati ya. Kemudian uqul, dia juga punya akal, wa jasad, dan juga punya jasad yang kalau ditampakkan sebagian ya, seperti malaikat Jibril itu ya, yang sayapnya itu banyak ya sampai menutupi ufuk. Malaikat-malaikat yang lain di Al-Qur'an ya masna wa sulasa wa ruba ya, punya beberapa 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap ya. Nah, dia punya jasad. Wa qulubun, punya hati ya. Jadi itu yang kita imani. Nu'minu bihim wa bima akhbaranallahu min a'malihim wa sifatihim wa asma'ihim wal akhbaril lati ja'at anhum. Dan kita diwajibkan untuk beriman tentang keadaan mereka, yaitu malaikat, sebagaimana yang Allah kabarkan kepada kita ya, min a'malihim, berupa perbuatan-perbuatan malaikat ya, tugas-tugasnya dari malaikat Jibril, Mikail dan seterusnya, wasifatihim, dan sifat-sifatnya, nama-namanya ya, kabar yang datang berkaitan dengan mereka. Ini poin tentang keimanan kepada malaikat. Kemudian poin selanjutnya fuzzi'a ya. Apa makna fuzzi'a? Itu dihilangkan ya, fi'il majhul ya. Dia fi'il majhul madhi.
fi'il majhul fuzzi'a ya maknanya uzilal khaufa al mafaji an qulubihim. Maknanya dihilangkan rasa takut ya yang muncul ya terhadap mereka ya, terhadap mereka ke dalam hati-hati mereka. Jadi ketika Allah pertama berfirman ya menetapkan segala macam ketetapan yang Allah tetapkan. Kemudian ya tadi beberapa malaikat pingsan ya, kemudian timbul rasa takut, tapi setelah Allah angkat rasa takut tersebut, maka ya mereka saling bertanya-tanya, ya madza qala rabbukum ya. Jadi setelah dihilangkan rasa takut bagi mereka ya, maka akhirnya mereka baru bisa berbicara. Nah, sebenarnya pas ketika pingsan itu atau ketika sebagian yang lain itu tidak sanggup ya saking takutnya kepada Allah. Nah, disitulah ya berita-berita yang Allah tetapkan itu dicuri oleh para jin ya, dicuri oleh para jin. Nanti kita lihat di dalil yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, wa huwal ali, ini lanjutan ayatnya ya, wa huwal aliyul kabir, dan dialah yang maha tinggi ya, lagi maha besar ya. Ahlus sunnati yasbituna lillah ya. Ini poin penting bahwasanya ahlus sunnah itu menetapkan bagi Allah pertama uluwuz zat ya. Ketinggian apa? Ketinggian zat. Jadi kita beriman ya, ahlus sunnah wal jamaah menetapkan bahwa zatnya Allah itu maha tinggi ya. Kemudian yang kedua uluwas sifat ya. Tingginya sifat Allah itu maha tinggi. Dan satu lagi sebenarnya ada uluwul qahr ya, cuma di sini tidak dibahas. Itu diantara prinsip ya akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu selingan saja berkaitan dengan kandungan keimanan kepada malaikat. Kemudian fawaidul ayat ya, faidah dari ayat ini. Al-ula ya, al-ula yang pertama. Kenapa al-ula? Al-ula tidak al-awwal? Karena faidah muannas ya. Faidah itu muannas. Ya, mufradnya fawaid kan faidatun ya. Faidatun muannas berarti al-ula. Yang pertama, annal malaikata yakhafuna Allaha qala ta'ala. Bahwasanya para malaikat itu tak senantiasa takut kepada Allah ya. Allah Ta'ala berfirman di surat yang lain, di surat An-Nahl ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Bahwasanya mereka malaikat takut kepada Rabb mereka, min fawqihim ya, yang ada di atas mereka. Lanjutan ayatnya, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat itu senantiasa melakukan, mengerjakan apa yang diperintahkan kepada Allah ya, diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, as-saniyah isbatul qulubi lil malaika. Penetapan bahwasanya malaikat itu punya hati. Dalilnya apa? Tadi ya, idza fuzzi'a an qulubihim. Jadi malaikat itu punya hati, makanya bisa takut ya. Kalau robot kan enggak ya, enggak ada hatinya kan? Ya, jadi ini berkaitan dengan akidah ya, isbat, kita menetapkan bahwasanya malaikat itu punya hati. Dalilnya qala ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Ya, ketika ya, sehingga apabila malaikat ya dihilangkan rasa takut dari hati mereka. Ya. As-salisah yang ketiga, isbatu annahum ajsam. Penetapan bahwasanya malaikat itu ajsam ya. punya zat ya, punya zat ya, berjasad, ajsam. Walaisu arwahan mujarradah, dan bukan ya semata-mata cuman ruh aja ya. Kayak di film-film itu kan, kalau angel itu cewek ya, kemudian ya bawa tongkat, ada ininya kan, ada sayapnya. Itu keyakinannya orang-orang Nasrani ya, orang-orang kafir Quraisy ya, yang menisbatkan bahwasanya malaikat-malaikat itu banatullah, banat ya, anak perempuan. Makanya kalau di film-film kartun itu malaikat itu angel ya, angel itu ya terbang kecil gitu kan, ada di kiri, di sini setan kan bawa garpu gitu kan.
itu memang pembodohan itu, ya. Pembodohan. Dan memang itu udah masuk ke dari kecil kan, antum taunya gitu kan, film-film kartun itu kan, ya Anda juga ingat ya karena pernah nonton. Ya sebelah kiri setan kan, ayo berbuat jahat, yang satu malaikat, itu digambarkan apa? Cewek, ya cewek, ya kamu peri ya, peri bahasanya kita kan, peri. Nah itu karena memang dari dulu ya orang-orang kafir Quraisy itu bilang ya malaikat itu banatullah, ya sedangkan mereka kalau dapat anak perempuan dikubur, ya adil nggak? Nggak adil, nggak adil apa luar biasa apa namanya nggak adilnya itu ketika dia punya anak perempuan aib, ya dikubur hidup-hidup karena kalau perempuan nggak bisa apa-apa kan, ya nggak bisa apa-apa, ya jahiliyah ketika itu dikubur hidup-hidup, ya sedangkan mereka menisbatkan kepada Allah anak itu sudah melanggar ya, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad. Kemudian yang dinisbatkan juga anaknya bukan anak laki, anak perempuan. Ya, anak perempuan. Jadi double. Jadi double. Jadi bukan walaisu arwahan ya mujarradan. Ya, walaisu arwahan mujarradan. Jadi bukan semata-mata ruh ya. Ada jasadnya. Kalau dimunculkan ya sebagian saja atau aslinya malaikat Jibril saja langsung tersentak ya, apa sampai ratusan, 600 kalau tidak salah, 600 sayap. Lanjut. Kemudian ya, walaisu arwahan mujarradatan anil jismiyah. Itu bukan semata-mata hanya ruh belaka ya, atau semata-mata ruh tanpa jasad. Ya, itu malaikat tidak seperti itu. Qala ta'ala dalilnya ya di surat Fatir ayat 11. Allah Taala berfirman, tadi Nabi bilang, di Al-Qur'an itu yang masna wa sulasa wa ruba itu dua. Tentang sayapnya malaikat sama nikah 1, 2, 3. Itu. Ya, jadi antum jangan salah baca ya kan. Di surat Fatir ya, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin, yang mereka memiliki sayap-sayap, masna wa sulasa wa ruba. Ya, fa in khiftum an ta'dilu ya, itu lanjutan yang lain. Ya, jika kamu takut tidak berbuat adil, itu masna wa sulasa yang lain, ya. Surat yang lain. Jadi sayapnya 2, 3, 4. Masih ingat di pelajaran nahwu kita ini termasuk apa? Al-ismul ladzi la yansharif. Ya, ingat kan? Yaitu yang al-wasfu ma'al adal, ya. Yang ini nggak bisa ditanwin nih. Masna, sulasa, rubaa itu nggak bisa ditanwin. Termasuk sighah muntahal al-ismul ladzi la yansharif. Ya, al-ismul ladzi la yansharif. Karena dia sifat kemudian ma'al adl, ya, karena berubah, ya. Karena masna itu aslinya isnain. Dua. Masna itu bukan dua maksudnya. Kalau sulasa itu salisu salasa. Ya. Salasu salas. 3. Gitu ya, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya yang keempat, annalahum ukulan, bahwasanya malaikat itu punya akal, ya. Idzal qulubu ya muhmalal ukul, ya. Jadi dalilnya apa? Ini menetapkan bahwasanya malaikat itu berakal ya karena hati itu tempat akal, ya. Di beberapa ayat itu justru ya ketika mereka orang-orang kafir itu dicap tidak memiliki hati itu la yaqilun gitu ya. Mereka anggap atau la yaqilun, mereka tidak berpikir gitu ya. Karena memang qulub yaitu tempatnya dari akal. Ya. Penelitiannya masih berjalan sih sebenarnya. Penelitiannya itu masih berjalan, ya. Ada yang bilang ini sainsnya itu, ada yang bilang long term memory itu ya, yang ingatan jangka panjang itu di sini, di jantung, ya. Bukan lagi di otak, ya, bukan lagi di otak. Makanya ketika penelitiannya itu ketika transplantasi jantung itu dengan jantung yang lain, si orang yang hidup itu dapat memori yang orang yang meninggal itu, yang maksudnya yang ngasih jantungnya itu memori yang lama-lama gitu kan.
Padahal kan otaknya sama, otaknya nggak diganti kan, cuman jantungnya. Wallahu alam. Ya jadi memang posisinya akal itu ya sebagian ulama ya menafsirkan dari beberapa ayat dan menyimpulkan bahwa posisinya itu di kulub ya, kulub ya, jantung. Wallahu alam. Kemudian yang kelima, isbatul qauli lillahi ta'ala wa annahu muta'alliqun bil masyiah. Ini penetapan ya bahwasanya ya qaul, sifat qaul bagi Allah ya. Wa annahu muta'alliqun bil masyiah, dan sifat berbicaranya Allah ini ya bergantung terhadap kehendak Allah. Kalau Allah mau berbicara, berbicara. Allah mau berbicara waktu zaman Nabi Musa ya di balik bukit Tur gitu, ya Allah berbicara, terserah Allah. Ya, kita tidak ditanya ya wahum yuf'alun, ya wahum yus'alun. Adapun ya kalianlah yang atau merekalah yang ditanya. Kita enggak ditanya tentang perbuatan Allah. Kemudian yang keenam, isbatu anna qaulallahi haqqun, bahwasanya penetapan bahwasanya ucapan Allah itu hak, ya. Ya, Allah itu berbicara itu adalah sesuatu yang hak. Ya. Wal haqqu fil kalami, ya, dan pembicaraan itu benar-benar ya dari Allah, ya dari Allah taala. Wal haqqu fil kalami huwa, dan kebenaran ya di dalam pembicaraan Allah itu yang pertama asidqu fil ikhbar. Pertama selalu benar ya dalam kabar yang dibawa oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian as-sani wal adlu fil ahkam, dan selalu adil ya dari hukum-hukum yang dibawakan ya. Firman-firman Allah yang berbicara tentang hukum ya, maka itu selalu adil ya di atas hukum-hukumnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan kalimat Rabb kalian itu selalu sempurna ya, benar dan adil ya. Sempurnalah kalimat Allah ya sebagai kalimat yang benar dan adil. Nah, kemudian situ ada bagan adillatul ulu ya, dalil-dalil yang menetapkan sifat tinggi ya bagi Allah fi dzat ya, di dalam zatnya Allah, ijmalan khamsatun ya, secara global itu ada 5. Pertama, dalil dari Alkitab, Al-Quran maksudnya. Kemudian dalil dari As-Sunnah, dari ijma, dari akal, dari fitrah ya. Dari kitab banyak ya, dari sunnah ya, misalnya ainallah ya, ketika pertanyaan Nabi kepada budak perempuan. Ijma para ulama secara akal ya. Secara akal ya kita menolak ya, ada Rabb itu adanya lebih rendah daripada makhluknya. Itu kan satu sifat yang kurang. Sedangkan Rabb itu harus selalu lebih tinggi dari makhluknya. Kemudian fitrah secara umum ya, kita berkata orang awam gitu kan, kita serahkan kepada yang di atas ya. Kemudian kita berdoa, kita mengangkat tangan ke atas ya. Itu secara fitrah sudah jelas ya, sudah jelas. Nah, kemudian berkaitan dengan malaikat ya, keistimewaan yang lain. Yang pertama, malaikat itu sangat dekat ya dengan Allah. Kemudian dari sisi ibadah juga melampaui manusia ya, karena di antara kebiasaannya atau kehidupannya adalah terus beribadah kepada Allah. Kemudian dari sisi kesolehan juga nggak pernah bermaksiat, pokoknya sempurna dari sisi itu. Dari sisi fisik ya, dari sisi fisik pertama malaikat itu diciptakan lebih dulu ya, lebih dulu daripada manusia. Ya, sebagaimana sabda Nabi, khuliqatil malaikatu min nur ya, bahwasanya malaikat itu diciptakan dari cahaya, wa khuliqal jannu min marijin minna. Sedangkan jin itu diciptakan dari marijin minnar ya, dari nyala api. Wa khuliqa adamu mimma usifa lakum. Dan Adam diciptakan ya dari tanah ya, dari apa yang telah disifatkan kepada kalian. Jadi yang pertama diciptakan itu adalah malaikat. Malaikat juga tidak makan, tidak minum, kemudian
punya sayap, kalau punya sayap bisa apa? Bisa terbang. Ya, malaikat itu bisa terbang dengan kecepatan yang diambang batas, ya kan? Kemudian dari sisi jasadnya juga besar, sebagaimana tadi ya wujudnya malaikat Jibril ya. Ketika ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibril lahu sittumi'ah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril, maka bagi Jibril itu punya 600 sayap yang menutupi langit, Nah, kemudian juga malaikat itu juga kuat, ya, sebagaimana malaikat-malaikat yang narik neraka itu kan dari beberapa sisi ya di surat Al-Haqqah ya. Jadi kuat, punya kekuatan. Ya. Itu diantara keistimewaan malaikat. Nah, selanjutnya dalil yang kedua ini dari hadis. Ya. Adalil tsani fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil dari hadis Bukhari ya, hadis Bukhari Muslim ya, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Imam Bukhari apa? Ya. Dari Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaika." Ini tadi yang Anda singgung, ketika Allah menetapkan satu perkara ya fis sama di langit, ini menunjukkan bahwasanya Allah itu maha tinggi ya, maha tinggi. Darabat al malaika, maka malaikat itu pada berjatuhan ya. Jadi malaikat itu ya saling saling mengepak-kepakan sayapnya ya. Kemudian akhirnya nanti ada yang pingsan. Ya, darabatil malaikatu bi ajnihatiha ya. Khuda'anan liqaulihi. Bahwasanya malaikat itu mengibas-ngibaskan sayapnya ya karena khuda'anan. Ini hal ya. Mansub sebagai hal ya, mansub sebagai hal. Khuda'anan liqaulihi. Sahibul halnya mana? Al-malaika. Ya, sahibul hal kan harus ma'rifah kan? Jadi darabatil malaikatu bi ajnihatiha khuda'anan. Ini hal mansub ya. Sahibul halnya mana? Al-malaika. Ya, fa'ilnya kan? Fa'il dari daraba. Ya, karena patuh ya liqaulihi, dalam keadaan patuh ya atas firman Allah Ta'ala. Bisa juga sebenarnya tamyiz ya, kalau kita memaknai khuda'anan ini af'alul qulub ya. Kalau kita memaknai khuda'anan ini ya af'alul qulub ya, af'alul qulub. Khud'anan ya. Khud'anan di lafaz yang lain. Ka'annahu ya silsilatun ala Safwan ya. Seolah-olah ya firman Allah itu seperti silsilatun ala Safwan. Itu seperti rantai besi ala Safwan yang ditarik di atas batu ya. Ditarik di atas batu. Yanfuduhum dzalika hatta idza fuzi'a an qulubihim ya. Maka ya tadi ya seolah-olah seperti silsilatun ala Safwan yanfuduhum, sehingga suara besi suara ditarik di atas batu ini ya, yanfud itu memekakan mereka ya, memekakan para malaikat hatta idza fuzi'a an qulubihim, sampai ya di sebagian lain itu takut ya, sampai jatuh pingsan ya. Maka ketika fuzi'an qulubihim, ketika dihilangkan rasa takut dari hati mereka, qalu madza qala rabbukum. Nah, ini tadi ya dalil yang di surat Saba kan. Ini berarti ya Syekh Muhammad ya dalam kitab Tauhid ini yang menafsirkan ayat surat Saba ayat 23 ini dengan hadis. Ini termasuk metode penafsiran. Selama ayat dengan ayat bisa ditafsirkan dengan ayat, ya kemudian turun lagi ayat ditafsirkan dengan hadis. Ini tafsiran dari ayat surat Saba ayat 23. Kemudian mereka berkata, "Madza qala rabbukum?" Ya, apa yang Allah firmankan? Ya Allah, apa yang Rabb kalian firmankan?
qalu al-haqqa. Ya, maka para malaikat berkata al-haqqa. Kenapa mansub? Kenapa al-haqqa mansub? Sebagai apa mansubnya? Apa? Maf'ul bih. Ya. Sebagai maf'ul bih. Madza qala rabbukum? Jawabannya al-haqqa, ya, kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir. Ini kan lanjutan ayat kan. Ya qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Nah, kemudian setelah mereka menjawab ya perkataan yang benar, ya wa huwal aliyyul kabir, dan dialah Allah yang maha tinggi, ya, lagi maha besar. Ya. Fayasma'uha mustarikus sam'i. Ya, maka ya kemudian para pencuri berita mustarikus sam'i, ya. Mustarikus sam'i ini pencuri berita, yasma'uha, mendengar berita tersebut. Ya, kan orang malaikat saja pada jatuh kan, ya. Nah, ini ada pencuri berita, itulah ya jin-jin tadi, ya. Jin-jin itu mendengar, ya, mendengar berita-berita. Wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din. Ya. Maka pencuri berita ini, ya, para pencuri berita ini hakadha, seperti ini, ya. Ba'duhu fawqa ba'din. Ya, wasafahu Sufyanu bikafihi, dan Sufyan itu mensifati dengan jari jemari tangannya yang dibuka. Wasafahu Sufyan, ya, maka Sufyan siapa ini? Sufyan bin Uyainah, ya. Wasafahu mensifati tadi, ya, ba'duhu fawqa ba'din, sebagian yang lain di atas sebagian yang lain, ya, dengan jari jemari. Jadi saling ini kayak panjat pinang gitu, saling tindih sampai ke langit, mendengar berita, ya, mendengar berita. Faharafaha wa baddada baina asabi'ihi, ya. Kemudian digambarkan, beliau menggambarkan telapak tangannya, ya, dengan direnggangkan dan dibuka jari jemarinya. Fayasma'ul kalimata, maka mereka si pencuri berita tadi, ya, maka si pencuri penyadap tadi itu mendengar satu kalimat, fayulqiha, kemudian menyampaikannya, ya, mentransfer lagi, ya, ila man tahtahu, ditransfer lagi ke bawahnya, ke bawah terus gitu, ya. Jadi dia dengar sampai, ya, seperti itu. Summa yulqihal akhar, ya, kemudian sampaikan lagi kepada yang lain, ila man tahtahu, sampai ke bawahnya. Hatta yulqiyaha, sampai, ya, berita itu sampai ke ala lisanis sahir, kepada lisan-lisannya para tukang sihir, ya, para tukang sihir. Awil kahin apa? Dukun, ya, para tukang ramal, ya, tukang ramal. Farubbama adrakahu asy-syihabu qabla an yulqiyaha. Akan tetapi sebelum berita itu sampai, ya, dari atas ke bawah, sebelum nyampe ke peramal, kahin atau sahir, ya, adrakahu asy-syihab, ya. Kadangkala sudah kepotong dulu, ya, sudah terkena syihab. Ya, syihab ini diterjemahkan bintang, ya, atau meteor gitu. Jadi itu, ya, di surat Jin, ya, kalau nggak salah, ya, surat Jin, ya, yang sebagian mereka itu mencuri berita, tapi di surat Al-Mulk juga, ya, wazayyanas ayatnya itu, ya, Allah menjadikan perhiasan dan sebagai senjata, ya, atau sebagai untuk melempar dari para pencuri berita itu. Ya, jadi sudah keputus, ya, qabla an yulqiyaha, sebelum berita itu sampai. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu, ya, kadangkala juga sudah sampai dulu, ya, sebelum terkena meteor tadi. Ya, jadi beritanya itu nyampe dulu ke sahir dan kahin. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kizbah. Maka, ya, para tukang sihir itu, ya, berbohong, ya, sebanyak berapa? 100 kebohongan. Fayuqalu, ya,
fayuqalu alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza fayusaddaqu bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama. Ya, jadi beritanya nyampe. Kalau misalnya dari yang tadi ya, para pencuri berita itu keburu sampai dulu baru kena syihab, ya. Kemudian sampailah ke tukang ramal, maka itu jadi kalimat yang benar kan? Karena kan Allah berfirman apa? Al-haq, qalu al-haq. Tapi kalau sudah sampai itu jadi yang benar. Tapi yang dilakukan oleh para tukang ramal dan para penyihir ini, ya, para tukang sihir ini, ya dia melakukan 100 macam kebohongan. Ya dicampur dengan 1. Ya jadi peluangnya ya 1 banding 100 ya, 1 banding 100. Maka dikatakan kepada mereka ya, bukankah ya qala lana yauma ya, dia berkata kepada kita hari ini kadza wa kadza, begini dan begitu ya, dan ini hari ini akan begini, hari ini akan begitu, fayusaddaqu bitilkal kalimah, kemudian benar ya apa yang dikatakan pelamar itu ya allati sumi'at minas sama, itu bahwa itu adalah yang didengar dari langit ya. Makanya dari sini berselisih para ulama ketika atau ramalan-ramalan yang ini terbagi 2 ya, ramalan-ramalan dari tukang sihir ya atau peramal dukun sebelum diutusnya nabi ya, itu mungkin benar ya, ada kemungkinan benarnya besar ya, kemungkinan benarnya besar. Kenapa? Ya berdalil dengan dalil ini bahwasanya ya belum ada itu ya, belum belum ada syihab ya, jadi banyak benernya. Jadi kalau ada ada berita yang 1500 tahun sebelum Hijriah gitu ya, sebelumnya gitu ya, itu kemungkinan benarnya itu banyak meskipun tetap dikelilingi oleh kedustaan. Nah, tapi ulama sepakat setelah Nabi diutus itu kalau ada yang meramal-ramal itu pasti bohong ya. Karena sudah dijaga ya, dan pasti berita itu akan kepotong ya. Para penyadap berita itu pasti kena syihab tadi ya, syihab lebih dulu daripada berita itu sampai. Dan kebanyakan yang dilakukan oleh para peramal zaman sekarang itu bukan yang benar ya, maksudnya yang kalau benar itu benar-benar kebetulan ya. Dan kebanyakan peramal yang ada sekarang itu cuman menerka apa yang sudah terjadi gitu. Bukan besok kamu akan begini dan begitu. Itu benarnya mungkin kebetulan. Tapi rata-rata yang kayaknya benar ya, itu yang mereka lakukan itu adalah menyebutkan apa yang sudah terjadi, dan itu bisa dilakukan oleh jin. Jadi misalnya ada orang dia kesulitan gitu, dompetnya hilang ya, cari kemana-mana, akhirnya udahlah saya ke dukun. Nah akhirnya pas dia mau tiba di dukun ya, si jinnya punya peramal ini sudah ngasih kabar, nanti ada yang itu datang, dompetnya hilang, namanya ini, tanggal lahirnya segini ya, duitnya segini. Udah dia datanglah ke tukang ke dukun tadi ya, kemudian kamu namanya ini kan ya, dompetnya hilang kan ya, uangnya segini kan ya. Itu udah dikasih tahu dulu, dan itu sudah terjadi apa belum? Sudah terjadi. Mengetahui sesuatu yang udah terjadi ya bisa itu kalau dibantu dengan jin. Ya akhirnya, wih, kok Mbah tahu gitu kan? Wah, Mbah sakti ya. Ya coba kalau ditanya ke depan akan seperti apa? Nah, itu nggak bisa mereka. Ya jadi itu triknya mereka ya. Kalau kelihatannya kayak sakti gitu, kok tahu ya yang gaib? Ya bukan yang gaib, itu sudah terjadi ya. Dan itu kan bisa diketahui oleh orang yang lain karena sudah terjadi, Yang jadi poin di sini itu adalah yaitu tadi, ketika idza qadallahu al-amra ya, ketika Allah menetapkan sesuatu, ini kan masa depan. Berita itu dicuri ya, itu kalau nyampe ya benar pasti. Ya kalau nyampe ke tangan para peramal yang lewat beritanya sampai dari langit sampai para peramal ini, ya itu pasti benar ya, karena sumbernya benar. Cuman yang dilakukan oleh para
dukun zaman sekarang tuh ya itu ya dibantu oleh jin ya oleh jin. Nah, tapi ya itu anehnya yang diingat oleh manusia itu justru yang benernya, tapi lupa ya 99 ya salah terus itu. Yang salah terusnya itu. Jadi ya itu anehnya manusia itu percaya tuh karena satu benernya. Mereka lupa ya dari sekian banyak yang dibohonginnya. Nah, tahu itu yang siapa? Yang ini duit? Siapa? Ya, siapa namanya? Nah, Kanjeng Dimas. Tahu nggak itu ininya gimana triknya? Dibahas itu ranah MUI itu kemarin. Jadi dari tim pengkajian MUI itu awalnya trik dia punya tim gitu ya, nantilah lain kali Anda ceritain ya. Jadi kuncinya itu orang di belakangnya itu. Jadi orang yang di belakangnya itu ketika dia ngetorin duit gitu ya. Jadi pas dibuka tuh berlipat tuh kuncinya itu asistennya yang selalu megang jasnya. Jadi jasnya itu sama si asistennya udah diisi duit dulu. Jadi kalau misalnya di store gitu kan, entah dia ritual apa gitu ya, udah menyerempet ke agama jadinya, kepercayaan, makanya jadi penodaan. Penipuan plus penodaan agama juga. Jadi pas diganti si ini itu udah diisi duit gitu, diisi duit. Ya itu triknya ya. Triknya. Iya, dia berarti punya. Dan ini sistemnya kayak Pandawa gitu, sistem Ponzi. Jadi duit yang banyak itu dari hasil storan yang orang-orang store pertama. Ya. Jadi ada orang datang 1 juta mau gandain, bisa. Kan udah punya banyak itu di berangkasnya dia. Dari orang nyetor yang 1 2 3 4 5 yang ratusan juta ya tinggal dikeluarin aja. Ya, tinggal dikeluarin aja. Nah, itu udah beres tuh ya di MUI sama di polisi juga ya. Berapa tahun penjara itu Allah. Ya, demikian nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang bulan depan. Minggu depan mustalah hadis ya, mustalah hadis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.